warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai kembali di ruang SMP Channel dalam rangka berbagi konten pembelajaran matematika. Kesempatan kali ini ruang SMP Channel akan menyajikan lanjutan materi peluang yang pada episode kali ini kita akan membahas peluang teoritik. Kalau sebelumnya sudah peluang empirik, pada episode ini kita akan bahas peluang teoritik. Bagaimana tentang peluang teoritik itu? Siapkan hati, pikiran, dan juga diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran yang kami sajikan ini dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kami bagikan benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik buat Anda, dan selanjutnya Anda bisa berbagi untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran peluang matematika SMP kelas 8 semester genap. Pembahasan peluang untuk bagian yang kedua, yaitu peluang teoritik. Kalau sebelumnya sudah dibahas peluang empirik atau frekuensi relatif, untuk kali ini kita lanjutkan untuk peluang teoritik. Peluang teoritik adalah nilai perbandingan dari banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. A. Rumus peluang teoritik. Perhatikan, dalam percobaan pelambungan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan banyak anggota ruang sampel atau NS sama dengan 6. Misal kejadian muncul sisi dadu yang bernomor prima dinyatakan dengan himpunan K sama dengan 2, 3, 5, maka banyak anggota titik sampel K sama dengan 3 atau NK sama dengan 3. Dalam hal ini K adalah himpunan dari titik sampel kejadian muncul sisi dadu bernomor prima. Nah, peluang muncul setiap nomor bilangan prima adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang muncul nomor 2 dari sisi dadu di sini adalah 1 titik sampel dari 6 titik sampel. Maka peluangnya adalah 1 dari 6 atau 1/6. Kemudian untuk yang kedua, peluang muncul sisi dadu bernomor 3. Titik sampel dari sisi dadu bernomor 3 ada 1 buah dari 6 titik sampel pada ruang sampel, sehingga perbandingannya adalah 1 dari 6 atau nilai peluangnya sama dengan 1/6. Demikian juga untuk peluang muncul sisi dadu bernomor 5. Sisi dadu bernomor 5 ada 1 buah titik sampel dari 6 titik sampel di dalam ruang sampel, sehingga perbandingannya adalah 1 dari 6 sama dengan 1/6. Jadi peluang muncul sisi dadu bernomor prima berarti munculnya sisi yang bisa jadi 2 atau 3 atau 5, maka peluangnya adalah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6, karena masing-masing peluangnya 1/6. Karena di sini ada 3 titik sampel bilangan prima yang masing-masing peluangnya adalah 1/6, maka kalau kita
pembicaraannya adalah peluang kejadian munculnya bilangan prima, dia bisa muncul 2 atau muncul 3 atau muncul 5. Manapun yang muncul di antara 3 ini adalah benar. Sehingga peluangnya adalah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Nah, dari kasus ini kita coba untuk kita generalisasi menjadi sebuah rumus umum. NS dari pelambungan sebuah dadu adalah 6. Dan banyak anggota titik sampel dari munculnya bilangan prima adalah 3. Yang mana nilai peluangnya tadi kita dapatkan 3/6. Nah, ternyata ada hubungan antara NK dengan NS terhadap PK sama dengan 3/6. PK sama dengan 3/6. Peluang kejadian K yaitu munculnya bilangan prima sama dengan 3/6. 3 kalau kita kaitkan dengan NK maka 3 adalah nilai dari NK. Dan 6 merupakan nilai dari NS. Sehingga kita dapatkan hubungan antara PK, NK, dan NS bahwa PK sama dengan NK per NS. Dari sini dapat digeneralisasi secara umum menjadi suatu rumus peluang teoretik, yaitu suatu kejadian dengan banyak anggota ruang sampelnya adalah NS dan banyak kejadian yang dimaksud adalah NK, maka peluang kejadian K dirumuskan PK sama dengan NK per NS. Dengan catatan himpunan K merupakan himpunan bagian dari S, atau K adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini rumus umum untuk peluang teoretik yang ini nanti bisa kita gunakan untuk berbagai kasus. Lebih jelasnya bagaimana kita menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal, kita berikan beberapa contoh soal. Contoh nomor 1, 2 dadu di lambung bersama sekali. Tentukan peluang muncul pasangan mata dadu. A berjumlah 5, B pasangan keduanya bilangan prima. Ingat, 2 dadu di lambung bersama, maka NS adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Karena setiap dadu memiliki 6 titik sampel. Kalau di lambung bersama, maka banyak anggota ruang sampel gabungannya adalah 6 kali 6, yaitu 36. Kemudian yang diminta untuk A adalah peluang munculnya pasangan mata dadu yang jumlahnya sama dengan 5. Perhatikan dengan seksama. Misal himpunan titik sampel pasangan mata dadu berjumlah 5, kita beri nama L himpunannya, maka L adalah beranggotakan pasangan pertama 1,4, pasangan kedua 2,3, pasangan ketiga 3,2, dan pasangan keempat 4,1. Ada 4 buah titik sampel, 4 buah pasang, ya. Sehingga NL sama dengan 4. Jadi setiap satu pasang seperti ini adalah satu titik sampel. NL sama dengan 4. Banyaknya titik sampel dari kejadian yang dimaksud ada 4. Dari NS-nya adalah 36. Sehingga kalau peluang kejadian K tadi PK sama dengan NK per NS, maka kalau peluang kejadian L adalah NL per NS. NL-nya 4,
NS-nya 36. Sehingga PL sama dengan 4/36 dan bila disederhanakan sama dengan 1/9. Nah, berikutnya B. Peluang keduanya bilangan prima. Ya kita daftar. Misal himpunan titik sampel pasangan mata dadu yang keduanya adalah prima, kita beri nama himpunan P. Maka P adalah pasangan pertama 2,2, pasangan kedua 2,3, pasangan ketiga 2,5, pasangan yang keempat 3,2, pasangan kelima 3,3, pasangan ke-6 3,5, pasangan ke-7 5,2, pasangan ke-8 5,3, pasangan ke-9 5,5. Ternyata ada 9 buah pasang dari pasangan munculnya kedua mata dadu, yang mana dadu pertama dan dadu kedua keduanya sama-sama muncul bilangan prima. Ada 9 pasang atau 9 titik sampel, sehingga NP sama dengan 9. Kalau yang ditanyakan adalah peluangnya, kita gunakan rumus, yaitu PP sama dengan NP per NS. Ekivalen dengan peluang kejadian P, yaitu kejadian munculnya pasangan mata dadu yang keduanya bilangan prima adalah NP-nya 9, NS-nya kembali ke sini 36. 9/36, 1/4. Gimana? Paham? Sedikit-sedikit. Oke, kalau sedikit-sedikit kita beri contoh lagi biar banyak-banyak ya. Contoh nomor 2. 3 keping mata uang dilambung bersama sekali. Tentukan peluang munculnya A. 2 sisi angka, B. Sekurang-kurangnya 2 sisi gambar. Penyelesaian. 3 keping mata uang dilambung bersama. Ingat, setiap keping mata uang mempunyai 2 buah titik sampel. Kalau 3 keping mata uang dilambung bersama, maka titik sampel dari kejadian bersama adalah perkalian dari banyak titik sampel masing-masing, yaitu NS adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikarenakan setiap keping mata uang memiliki 2 titik sampel, sedangkan dikalikan berulang 3 karena di sini yang dilambung adalah 3 keping mata uang. Nah, sekarang untuk A, peluang muncul 2 sisi angka. Muncul 2 sisi angka artinya dari 3 keping mata uang itu 2 diantaranya yang muncul adalah sisi angka. Himpunan titik sampelnya, kita misalkan himpunan titik sampelnya adalah K, maka K adalah G, artinya uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka, uang ketiga muncul gambar. Yang kedua A, artinya uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar, uang ketiga muncul angka. Yang ketiga adalah GAA, artinya uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, dan uang ketiga muncul angka. Ternyata banyak anggota himpunan K, ada 3 anggota atau kejadian yang dimaksud memiliki 3 titik sampel. Maka NK sama dengan 3. Dengan sudah kita dapatkan nilai NK sama dengan 3 dan NS sama dengan 8,
kita bisa menentukan peluang kejadian K, yaitu peluang kejadian munculnya dua sisi angka dari pelambungan tiga keping mata uang bersama, yaitu PK sama dengan NK per NS. Ekuivalen dengan PK sama dengan NK-nya adalah 3, NS-nya 8, sehingga sama dengan 3 per 8. Jadi peluang muncul dua sisi angka adalah 3 per 8. Berikutnya B. Peluang muncul sekurang-kurangnya dua sisi gambar. Maksudnya adalah bahwa dari 3 keping mata uang yang dilambung bersama itu minimal muncul 2 gambar. Dengan kata lain, 2 gambar atau 3 gambar. Karena sekurang-kurangnya 2 gambar berarti boleh 2 gambar, boleh 3 gambar. Himpunan titik sampelnya kita misalkan adalah M, maka M sama dengan G, GA, GAG, AGG, GGG. 3 diantaranya adalah memuat 2 gambar dan 1 titik sampel yang terakhir adalah ketiga-tiganya gambar. Dengan demikian NM sama dengan 4 atau banyak titik sampel dari himpunan M sama dengan 4. Dengan NM sama dengan 4 dan NS sama dengan 8, kita bisa menentukan peluang kejadian M, yaitu kejadian muncul sekurang-kurangnya dua sisi gambar adalah NM per NS. Ekuivalen dengan PM sama dengan 4 per 8 atau jika disederhanakan sama dengan setengah. Jadi peluang muncul sekurang-kurangnya dua sisi gambar adalah setengah. Nah, bagaimana? Ada gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya? Iya, bagus. Harus begitu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh nomor 3. Dari seperangkat kartu BRID diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil. A. Sebuah kartu as. B. Sebuah kartu ganjil berwarna merah. Kartu BRID, ruang sampelnya. Perhatikan ini, gambar kartu BRID itu ada 4 jenis, yaitu apa ini? Daun hitam atau skop. Itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian keriting hitam ini juga ada 13. Bata merah ada 13. Kemudian hati merah juga ada 13. Berarti NS-nya adalah sebanyak 4 kali 13, 52. Yang ditanyakan adalah untuk A, peluang muncul sebuah kartu as atau terambil sebuah kartu as. Kartu as itu ada 4, yaitu as kop, as keriting, as bata merah, dan as hati. 4 dari 52. Kalau himpunan titik sampel untuk kartu asnya kita beri nama A, maka NA sama dengan 4, NS-nya 52. Dengan demikian peluang muncul atau terambil sebuah kartu as adalah NA per NS sama dengan 4 per 52 disederhanakan 1 per 13. B. Untuk peluang muncul atau terambil sebuah kartu ganjil berwarna merah, ya, kita hapus untuk mengerjakan. Nah, kita letakkan di sini.
Kartu ganjil berwarna merah. Ganjil itu mulai dari 3. Kartu berit tidak ada nomor 1 ya. 3, 5, 7, 9 ada 4. 3, 5, 7, 9, 4 dikalikan 2 atau 2 kali 4. 8 ya. Untuk kartu ganjil hati ada 4. Kartu ganjil bata juga ada 4. Bata atau wajib itu ada 4. Berarti ada 8. Dari NS-nya tadi adalah 52. Berarti peluang kejadian M, yaitu munculnya kartu ganjil berwarna merah sama dengan NM per NS sama dengan 8 per 52. Disederhanakan dibagi 4, 2 per 13. Nah begitu ya. Paham kan? Iya. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah perhatikan ini. Contoh 4. Di dalam kotak terdapat 6 bola hitam, 10 bola kuning, dan 8 bola merah. Jangan dihitung di sini ya, mungkin ada yang tertutup tidak kelihatan. Jangan dihitung, dicocokkan dengan data. Nah, kita asumsikan ada mungkin ada bola yang tertutup oleh bola yang lain. Dilakukan pengambilan 1 bola sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi ambil pertama, dapatnya apa? Tidak dikembalikan. Ambil lagi kedua, tidak dikembalikan. Ambil lagi ketiga, tidak dikembalikan. Setiap pengambilan hanya 1 bola yang diambil. Tentukan A, peluang terambil sebuah bola kuning pada pengambilan pertama. B, peluang terambil sebuah bola merah pada pengambilan kedua ketika pada pengambilan pertama ternyata terambil bola hitam. C, peluang terambil sebuah bola merah pada pengambilan ketiga ketika pengambilan pertama terambil hitam dan kedua terambil merah. Baik, mari kita selesaikan penyelesaian. Untuk yang pertama atau A, peluang terambil sebuah bola kuning pada pengambilan pertama. Kondisi bola masih utuh, berarti NS adalah ini 6 ditambah 10 ditambah 8, 24. Berarti NS-nya 24. NK kejadian terambil bola berwarna kuning, kuningnya ada 10 bola kuning di sini. Berarti NK sama dengan 10. Sehingga peluang kejadian K, PK sama dengan NK per NS sama dengan 10 per 24 atau sama dengan 5 per 12. Untuk kasus A tidak ada masalah karena kondisinya normal-normal saja. Sekarang yang B. Peluang terambil merah pada pengambilan kedua. Pada pengambilan kedua tadi ada catatan bahwa telah dilakukan pengambilan pertama tidak dikembalikan dan ternyata terambil bola hitam. Berarti bola hitam sudah berkurang 1. Maka NS atau isi kotak juga berkurang 1. 24 dikurangi 1 sama dengan 23. Sedangkan yang ditanyakan adalah terambil sebuah bola berwarna merah. Merahnya masih utuh. Merahnya di sini ada berapa? 8. Nah, NM sama dengan 8. Sehingga peluang kejadiannya adalah NM per NS ketika kita mengambil bola itu. Jadi waktunya atau kondisinya adalah sewaktu sesaat kita sedang mengambil bola itu. Yaitu bahwa NS-nya bukan 24 tetapi 23. NM-nya yaitu warna merah 8 per 23. Jadi di dalam menggunakan nilai-nilai yang kita substitusikan ke dalam rumus adalah kondisi real di saat kita sedang mengambil itu. C. Peluang terambil merah lagi pada pengambilan ketiga. Di sini diterangkan bahwa pengambilan pertama terambil hitam dan pengambilan kedua terambil merah. Tadi sudah ada keterangan tidak dikembalikan. Dengan demikian,
kondisi isi dari kotak keseluruhan berubah lagi dari 24 berkurang 1 pada pengambilan pertama, berkurang 1 lagi pada pengambilan kedua, tinggal 22. Sedangkan warna merah tadi sudah terambil, di sini diterangkan pada soal terambil merah pada pengambilan kedua. Berarti merahnya sudah berkurang 1, tinggal 7. Sehingga peluang terambil sebuah bola merah pada pengambilan ketiga, rumusnya tetap PM sama dengan NM per NS, tapi NM-nya di sini adalah kondisi ketika kita melakukan pengambilan yang ketiga. Bukan lagi 8 tetapi 7. Dan NS-nya adalah kondisi kotak di saat kita melakukan pengambilan ketiga, yaitu 22. 7 per 22. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati kalau ada soal pengambilan beruntun dan hasil pengambilan sebelumnya tidak dikembalikan ketika akan melakukan pengambilan berikutnya. Kita harus benar-benar memperhatikan kondisi real dari unsur-unsur. Nah, mudah-mudahan dari 4 contoh ini bisa dipahami dengan baik tentang bagaimana kita menentukan peluang suatu kejadian berdasarkan tinjauan peluang teoritik. Demikian pembahasan kita tentang nilai peluang dengan pendekatan teoritik. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kelanjutannya masih tentang peluang teoritik pada pembahasan kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan. Tunggu dan ikuti di channel yang sama, Rahmat SMB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.